Oke, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah belajar tentang subnetting, struktur IP address dan sebagainya. Hari ini kita belajar tentang struktur IP ya. Hari ini kita belajar tentang subnetting. Jadi subnetting itu nanti ketika kita gunakan dia akan ada 3 area, dimana si datanya tadi digunakan sebagai informasi untuk komunikasi di dalam jaringan komputer. Jadi ada alamat IP kemarin kelas A, B, dan C. D, E itu untuk kegiatan khusus yang saya jelaskan kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang alamat IP. Jadi ketika bicara subnetting, dia akan terbagi menjadi klasik atau traditional subnet biasanya menyebutnya. Yang kedua adalah classless atau biasa dikenal dengan CIDR, classless interdomain routing. Yang ketiga adalah variable length subnet mask atau VLSM. Hari ini kita bicara tentang traditional subnetting. Nah, ketika kita gunakan, ini saya contohkan yang ini saja ya. Ini mungkin saya snipping tool. Nah, di sini sampel subnetnya adalah 400 pengguna. Dalam hal ini adalah kelas B. Di dalam kelas B, kita main di kelas C dulu aja lah ya. Kelas B biar enak. Teknik saya pakai kelas C juga. Nah, ini tadi. LAN 1 alamat IP-nya 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini format color layoutnya in front of text saja. Ini lagi ya, misalkan gini nih. Nah, kita nggak tahu nih si pengguna ini butuh berapa pengguna. Jadi biasanya di soal traditional subnetting yang ditanya, tentukan yang pertama adalah total network, kemudian total host, kemudian range IP. Range IP biasanya dalam bentuk tabel. Kita jawab yang pertama, tapi sebelum jawab sama seperti kemarin, jawabnya kita jawab ya. Sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu si perangkatnya itu bekerja di IP apa. Kemudian dia lihat juga subnet masknya. Pertama seperti ini. Jadi kita berada di IP 192.168.1.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Dengan IP kelas C dan subnet mask kelas C, maka nanti kita kerjakan dengan menggunakan kelas C. Untuk mencari total network, rumusnya adalah
2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Kita misalin aja ya. IP-nya tadi saya tulis 192.8.1.0. Subnet mask-nya mas 255.255.255.0. Nah, total network adalah 2 pangkat N maksudnya. Sedangkan ini kasih total host ini ambil 2 pangkat N dikurang 2. Nah, dari mana N yang pertama? Dari mana hasil N yang pertama? N pertama ini didapat dari binary yang bernilai 1. Itu N pertama. N yang kedua itu didapat dari binary yang bernilai 0. Binary-nya dapatnya dari mana? Binary-nya didapat dari subnet mask yang kita ubah menjadi binary, ya. Nah, catatan note. Kalau dia kelas C, maka yang dilihat adalah binary oktet terakhir saja. Artinya kalau kita lihat oktet terakhir, maka yang kita lihat cuma yang paling ujung, itu kelas C. Kalau dia kelas B, ini saya urutkan turun ya, oktet 2 terakhir yang kita rubah jadi binary. Kalau kita menggunakan kelas A, maka kita ambil dari oktet 3 terakhir. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu note-nya, itu catatannya. Nah, dari sini sudah bisa kita kerjakan. Jadi jawabannya adalah yang kita rubah jadi binary adalah 255.255 bukan 255.0. Maka karena dia kelas C, yang kita rubah hanya oktet terakhirnya saja. Dalam hal ini adalah 0. Ya, dalam hal ini adalah 0. Maka binary-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 semuanya. Ya. Sekarang kita jawab yang pertama. Total network. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Copy aja ya. Maka 2 pangkat N, di mana N-nya adalah binary yang bernilai 1. Dari sini ada nggak yang bernilai 1? Tidak ada kan ya? Artinya 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah total networknya adalah nanti bernilai 1. Jadi hanya satu network saja. Kemudian total host. Jadi rumus total host berapa? 2 pangkat N dikurang 2. Ya. 2 pangkat N dikurang 2. Di mana N-nya adalah binary yang bernilai 0. Nah, N-nya berapa? N-nya ada itu 0 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. 256 dikurang 2 jadi 254 host dalam satu network. Ya. 254
host dalam satu network. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Tabel IP. Ini saya kecilin lagi supaya kelihatan. Di sini ya. Tabel IP-nya hanya ada satu network dengan 254 host dalam satu network. Maka kita buat tabel IP cukup satu baris saja. Satu baris judul dengan 4 kolom. Satu baris adalah isinya, ya. Baris pertama adalah judul, table, saya centerin judulnya adalah pertama network, kemudian range IP ini adalah alamat yang nanti digunakan di dalam perangkat kita masing-masing, broadcast yang terakhir. Ini saya gabung, merge. Jadi IP awal, IP akhir, dia dalam bentuk range. Jadi IP-nya dari awal sampai akhir, di tengah-tengahnya boleh dipakai semuanya dalam satu visi. Nah, karena dia kelas C, maka yang sama itu 3 oktet di depan. Jadi 3 oktet di depan itu sama. Saya pastiin saja langsung. Ya, 3 oktet di depan itu sama. 192.168.1.xx itu kan sering kan saya bilang 1.xx, 10.xx, 20.xx dan seterusnya. Nah, XX-nya ini kita mulai dari network dan terakhirnya adalah broadcast. Kalau di alamat IP selalu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 255. Kebetulan ini dalam satu network karena hanya satu network saja. Ya, satu networknya. Nanti kalau misalkan dapatnya 4 berarti 4 networknya. Ya, di antara network tadi beda-beda range IP-nya. Nah, untuk mendapatkan IP awal itu tambah 1 dari network. Tambah 1 jadi berapa? Titik 1. Untuk mendapatkan range IP akhir itu 25 dikurang 1 dari broadcast. Sama dengan 254. Maka alamat IP yang bisa digunakan di dalam satu kelompok jaringan adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Ya, saya sampel di paket tracernya. Berjalan nanti saya sampel di paket tracernya. Saya buat yang kedua. Yang kedua, contohnya misal ini dirubah. Ini dirubah jadi pakai tracer kita punya luar jalan. Dirubah jadi misal kita coba yang pertama, coba yang kedua ya. Subnet masknya saja kita rubah jadi 224. Yang perlu diingat, subnet mask ini perubahannya tidak lompat-lompat. Ini kan 1, 0, 128, 192, 224, 248, 240, 248, 252 dan terakhir adalah 254. Ya. Nah, soalnya tetap sama. Yang ditanya adalah tentukan. Ini adalah tentukan total network, total host, range IP. Saya nanti ke paket tracer ya. Saya kesini dulu. Kali ini subnet masknya beda 224 atau 192 dulu saja lah ya. 92 sama aja, nanti kalian coba sendiri. Yang kita rubah biner apa? Yang ini. Karena dia masih kelas C, maka yang 192 kita rubah. Saya nggak merubah seluruhnya, mungkin ada tempat lain dia rubah seluruh jadi biner, karena kita sudah tahu kelas C itu satu oktet terakhir saja cukup, yang ujungnya saja yang dari subnet 192. Kalau tadi 0000 terus 2, 3, 4, 5, dan 7, 8. Nah, kalau sekarang 192 itu binary dari berapa tambah berapa? Yang pertama yang kita tahu adalah 128. Supaya dia 192 tambah berapa? Tambah 64. Hasilnya adalah 192. Ya. Jadi binary-nya 11000000. Kalau lupa, ingat lagi yang kita pelajari kemarin tentang binary. Oke.
rumusnya tetap sama juga, total network. Ini saya copy aja berarti, saya copy juga sampai sini ini ya. Ini kita pindahin ke halaman berikutnya saja lah ya. Nah, total network 2 pangkat n, tapi kali ini n-nya ada, kita punya 2 binary yang bernilai 1, artinya n-nya menjadi 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, artinya nanti ada 4 network atau 4 baris dalam tabel IP-nya. Total host-nya adalah 2 pangkat n dikurang 2. N-nya berapa sekarang? N-nya hanya 6 saja. 256, kalau tadi, kalau 2 pangkat n-nya adalah 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 64. Ya. Atau paling gampang 256 dikurang 192. Ini ya. Kalkulator. 192-nya dapat dari mana? 256 dikurang 192, 64. Jadi 256 itu dapat dari total IP yang kita hitung. Tadi 256 dikurang Z biasanya. Z-nya adalah network berikutnya. Ya, net 64. Kemudian kita ada tambahan network berikutnya supaya jadi pegangan atau next network ID ya. Rumusnya adalah 256 dikurang dengan Z. Z-nya dapat dari mana? Z-nya dapat dari subnet mask yang kita rubah jadi biner tadi. Berapa? 192. 256 dikurang 192 sama dengan berapa? 64. Jadi network berikutnya adalah kelipatan 64 nantinya. Nah, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, networknya sekarang ada 4, artinya ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 baris. Ini tetap kita copy. Semuanya sama karena dia kelas C. Ya, karena dia kelas C maka semuanya sama. 192.1681 titik dimulai dari 0. Kalau tadi kan 255-nya di ujung sini, tapi sekarang 255-nya di sebelah sini. Ya. Nah, dari sini kita masukkan si alamat IP-nya tadi. Kita udah dapet nih. Paling gampang untuk dapatnya kita nggak usah langsung hitung karena kita nggak punya broadcast. Kita cari networknya dulu. Networknya adalah kelipatan 64. Maka kita tambahkan saja 0 tambah 64 dapatnya 64. Kita jumlahkan dengan network berikutnya sebelumnya ya. 64. Network yang ketiga berapa? 64 ini ditambah dengan network sebelumnya berapa? 64. Berarti 128. Dapat network ini berapa? 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi di sini kita udah memiliki network 1.0, 1.64, 1.18, 1.192. Nah, untuk yang terakhir kita tinggal range IP-nya saja, tapi yang ketiga awalnya itu tidak ada broadcast. Paling gampang kita cari broadcast-nya dulu. Maka kita cari broadcast-nya. Contoh, untuk mendapatkan broadcast dari IP yang network yang awal, maka dikurang 1 dari network setelahnya. Dalam hal ini yang 64. Jadi dikurang 1 jadi 63. Yang ini juga 64 kan ya. Networknya, broadcastnya berapa? Dikurang 1 dari network setelahnya. 127. Ini juga dikurang 1 dari network setelahnya 191. 191. No, 192, 191. Kita udah dapet nih network sama broadcast. Udah. Network pertama, network kedua, 3, dan 4. Sekarang kita masukkan range IP-nya. Ya, range IP-nya. Nah, range IP-nya seperti tadi, tambah 1 dari network dikurang 1 dari broadcast. Kita selesaikan yang dulu, yang kolom pertama dulu. Tambah 1 jadi 1, tambah 1 jadi 65, tambah 1 jadi 129, tambah 1 jadi 192. Oke. Nah, yang IP akhir tambah dikurang 1
62, 126, 190, 254. Ini range IP untuk alamat IP yang 1.0 tetap sama, tapi subnet masknya 192. Dia memiliki 4 network yang berbeda, tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita terapkan di paket tracer ldp.ac.id. Untuk kelas C ini ya, hari ini kita belajar kelas C dulu. Jadi kita belajar kelas B, kelas A. Gue connect ya. Bentar ya. Kita implementasikan pakai satu switch, 2 komputer saja. Ya, satu switch dengan 2 komputer. Contoh, saya pakai satu switch dengan 2 buah komputer. Kita pakai yang pertama ya, yang pertama dulu. Satu switch, 2 buah komputer. Ini ya. Nah, tadi soal pertama, kita punya alamat IP 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Range IP-nya dari 1.1 sampai 1.254 ya, 1.254. Atau boleh sekalian lah ya 4 komputer biar enak, atau 3 aja, 3. Nggak usah terlalu banyak, saya buat nih. Nah, kita hubungkan dan kita hubungkan. Interface-nya terserah, yang jelas fast ethernet ketemu dengan fast ethernet. Kalau kita ping langsung, sekarang kan nggak ada alamat IP, kita nggak tahu alamat IP nya berapa. Kita pakai yang pertama, 192.168.1.0 dan 1.0. Oh iya, yang broadcast sama network itu tidak boleh digunakan. Yang 1.1 yang boleh digunakan 255.255.255.0. Ya, broadcast sama network itu tidak boleh digunakan. Ini 1.128 saya pakai. Kalau yang ini 1.254, boleh 255 ya, 254. Oke, kita sudah punya 3 komputer dengan 3 alamat IP yang akan kita pakai. Oke, yang pertama seperti biasa, klik desktop IP configuration 192.168.1.1 ya yang kita pakai ya. Subnet masknya berapa? 255. Kalau dia 2556 dia langsung, nggak usah diketik lagi, dia langsung keluar. Ini juga 1.128 subnet masknya 2556. Yang ini desktop IP configuration 254 ya, ini ya 2556. Nah, karena dia dalam satu network, maka si jaringan ini itu akan langsung terhubung. Coba saya ping dari PC 0 ke PC 1, ping ke 192, 168, 1.128. Ups, banyak kan ya ini ya, dia langsung reply ya. Begitu juga yang 254 ya, karena dia berada di network yang sama, maka bisa langsung komunikasi. Coba kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia memiliki 4 buah network. 2 komputer kita berada di network yang sama, 1 komputer kita berada di network yang kedua, yang berbeda. Contoh, kita pakai IP 1.1 sama 1.62, IP yang ketiga itu 1.65 ya. Ini 1.1 biarin aja, 1.62 ini saya ganti, kemudian yang ini 1.65. Ingat ya, broadcast sama
broadcast sama network itu tidak bisa digunakan. 1.1, 1.62, 1.65. Kita ganti yang ini berarti ya. Ini ganti 62. Tutup dulu. Ini ganti 65. Saya coba pin ke 1.65. Ya terhubung. Saya stop dulu. 1.662 tadi, 62. Ini terhubung. Semua bisa terhubung. Kenapa? Karena masih dalam satu network. Kalian lihat lagi soal kita tadi. Soal kita tadi networknya berada di 192. Network subnet masknya berada di 192. Ini 192. Kemudian yang ini saya rubah 192. Ini sekadar identitas ya, supaya kalian kenalin IP 192. IP-nya dengan subnet mask berapa. Nah, yang ini jangan lupa kita ganti. Kita udah ganti IP-nya tapi subnet masknya tidak diganti. Cuma 192. Ini juga ya. Ini juga 192. Kemudian yang ini juga sama 192. Oke. Nah, sekarang kita coba ping. Kalau tadi terhubung semua, kita coba lagi apakah masih tetap terhubung atau tidak. 1.62. Oh, terhubung ya. Kita ping yang ke 65. Kenapa lama ya? Oh, ternyata RTO. Request timeout. Request timeout. Lagi request timeout. Sampai 4 kali. Lah, kenapa dia request timeout? Karena nih 192, 168, 1.1 dan 1.62 itu berada di network yang sama. Sedangkan 1.65 itu berada di network yang berbeda. Kalau tadi di network 1.0, kalau yang satunya lagi 1.64 berada di network yang 65. Kita coba ping dengan broadcast. Di PC 0 kita ping dengan broadcast. Broadcastnya 63 ya. Kalau bingung lihat di tabel. Ping 92 168 1.63. Reply ke 62. Reply ke 62. Reply-nya cuma ke 62. Reply-nya cuma ke 62. Ya, dilihat ya. Coba saya ganti 65 ini, saya ganti 20. Saya ganti 20. 20. Saya broadcast lagi. Saya pakai broadcast lagi untuk ini. Perhatiin. Reply-nya 1.62, 1.20. 1.62, 1.20. Lagi 1.62, 1.20. Artinya ketika kita broadcast, kita kirim nih, saya masuk ke sini suratnya, kirim ke sini, dia kirim ke sini, dia broadcast. Tapi ketika dia pakai 65 tadi, kita kirim, saya ini kirim sini, ini nolak, ini terima, ini nolak, ini terima. Terus seperti itu. Sehingga reply-nya cuma ada respon dari PC 1. Karena dia kenapa? Karena dia berada di dalam network yang sama. Oke, sampai sini saya harap sedikit mengerti tentang traditional subnetting. Kita nanti lanjutkan ke kelas B dan kelas A. Kalau sedikit mengerti, kita nanti akan teruskan lagi. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.